Dewa Medis Terkuat. Bab 393. Dengan satu gerakan, kelompok pertempuran yang terdiri dari ratusan murid terbagi menjadi dua. Lebih dari 100 orang di antaranya terkena serangan langsung cahaya pedang. Aura menyerang dan aura bertahan mereka dihancurkan oleh Xiao Chen hampir pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, tubuh mereka terbelah dua dalam sekejap, dan kemudian dibakar menjadi abu oleh pisau listrik guntur Xiao Chen, tidak meninggalkan abu. Suhu di bagian tengah bilahnya lebih dari 3.000 derajat. Terlebih lagi, ini hanya serangan acak dari Xiao Chen. Murid-murid yang tidak terkena serangan langsung pun keadaannya tidak lebih baik, karena pada saat cahaya pedang menebas, gelombang kejut yang dahsyat pun meletus dalam sekejap. Energi spiritual yang besar, bagaikan ombak besar, menghantam semua orang tanpa ampun. Di depan Xiao Chen, apa perbedaan antara perisai energi spiritual mereka dan plastik? Setelah hanya beradu muka, mereka hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, energi spiritual terisi kembali dan dengan gila-gilaan menghancurkan vitalitas dalam tubuh mereka. Dengan tebasan pedang ini, setidaknya 80% dari ratusan orang di kelompok pertempuran tewas di tempat, dan sisanya kurang dari 20% juga terluka parah dan nyaris tak bernyawa. Tidak ada fluktuasi di wajah Xiao Chen. Dia mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, baik besar maupun kecil, dan jumlah nyawa yang hilang di tangannya tidak terhitung. Dia terlalu malas untuk membunuh semut-semut ini. Namun terkadang, kamu tidak menunjukkan kekuatanmu. Sebaliknya, mereka dibutakan oleh satu hal dan gagal melihat gambaran yang lebih besar. Mereka ingin naik di lehermu dan kencing. Jadi, meskipun dia terlalu malas melakukannya, dia harus melakukannya saat ini juga. Manusia itu bodoh, tak tahu apa-apa, sombong dan angkuh. Hanya darah yang bisa membuat mereka bangun. Xiao Chen melangkah ke udara. Tangga tadi diledakkan hingga berkeping-keping olehnya, dan sebuah lubang besar yang dalam pun tercipta di gunung. Selain bau terbakar di udara, ada juga percikan listrik kecil yang bermunculan dari waktu ke waktu. Itu adalah gerakan Xiao Chen, yang belum sepenuhnya dicerna oleh 5 elemen di udara. Pada saat ini, jumlah murid yang turun dari atas secara bertahap berkurang, dan beberapa murid elit sejati secara bertahap muncul. Mereka berada pada tahap akhir alam ilahi, atau bahkan alam super ilahi. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, hanya sekitar 100 orang, tetapi tekanan yang mereka bawa jauh lebih besar daripada ratusan pengikut sebelumnya. Dalam arti tertentu, kualitas selalu lebih penting daripada kuantitas. Kelompok orang inilah yang sebenarnya menjadi andalan Istana Abadi Dongyue. Dia juga tulang punggung Istana Abadi Dongyue. Sebelum seorang pun tiba, udara sudah dipenuhi oleh ribuan pedang dan golok yang menghujani mereka. Ledakan-ledakan-ledakan. Pada saat ini, seluruh Dongyue terkena ledakan dahsyat. Burung bangau tidak berani terbang dengan mudah, dan binatang buas pun melarikan diri. Tampaknya akhir dunia telah tiba. Awan debu besar berangsur-angsur naik dari tengah lereng bukit dan mencapai langit. Tampaknya ada ikatan hitam dari udara tipis, yang menghubungkan langit dan gunung Dongyue. Pengeboman terus-menerus membuat murid elit Dongyue terengah-engah dan berkeringat. Mereka baru saja menggunakan kekuatan tingkat atas mereka tanpa ragu-ragu dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Xiao Chen. Diperkirakan dalam waktu sesingkat ini, seluruh Dongyue telah dihancurkan oleh mereka. Anak ini akhirnya mati. Siapa yang bisa kau salahkan? Datang ke Dongyue untuk membuat masalah adalah jalan buntu. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Sangat disayangkan dia membunuh Dongyue kita. Dengan begitu banyak murid, kita tidak dapat menghancurkannya. Kebencian di hatiku ini benar-benar tak tertahankan. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, seolah-olah mereka ingin menggali Xiao Chen dan mencambuknya sejuta kali. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, salah satu dari mereka membuka matanya lebar-lebar, menunjuk ke debu dan asap, dan berteriak keras. Lihat! Apa itu? Jantung semua orang berdebar kencang dan mereka melihat ke arah yang ditunjuk pihak lain. Dalam sekejap, angin seakan berhenti. Setiap orang hanya dapat mendengar detak jantungnya sendiri. Di tengah debu dan asap, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Siapa lagi kalau bukan Xiao Chen? Mereka membombardir untuk waktu yang lama, mencoba yang terbaik dan menggunakan semua keterampilan unik mereka. Pada akhirnya, dia tidak dapat menghentikan Xiao Chen sama sekali. Tidak hanya itu, masalah yang paling penting adalah Xiao Chen tidak mengalami cedera sama sekali. Bahkan pakaiannya tidak kusut atau kotor. Pada saat ini, ratusan elit di Istana Dongyue semuanya tumbang. Apakah ini masih manusia? Bisakah kita melanjutkan pertarungan ini?
Istana Abadi Dongyue, kapan itu membangkitkan eksistensi tingkat ini? Ketika Xiao Chen mendekati mereka, mereka semua tiba-tiba menggigil dan perlahan-lahan terbangun. Sialan! Lari! Lari kembali ke aula utama dan minta para tetua sekte untuk bertarung. Cepat! Setelah bangun tidur, hal pertama yang dilakukan semua orang adalah melarikan diri. Itu benar. Melarikan diri. Xiao Chen seorang cabul, dan Anda tidak bisa memperlakukannya dengan mata orang biasa. Jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka semua harus membayar harganya. Mundur. Mundur cepat. Orang-orang berteriak liar, dan Xiao Chen mendengus dingin. Dasar orang-orang pelupa. Kalian memukuliku, dan kalian pikir kalian bisa lolos begitu saja. Konyol. Dia mengulurkan tangan besarnya untuk meraih kekosongan, dan sebuah lubang cacing tampak muncul di depannya, dengan gila-gilaan menyerap sejumlah besar energi spiritual. Akibatnya, tidak ada satupun elit Dongyue yang memiliki energi spiritual yang lolos, dan mereka semua mundur ke posisi Xiao Chen di belakang. Terlebih lagi, semakin banyak energi spiritual yang Anda gunakan, semakin besar pula daya hisapnya. Tidak. Membantu. Orang-orang berteriak, putus asa, berjuang mati-matian dan gila-gilaan. Namun, itu tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat mereka mendatangi Xiao Chen dan diinjak-injak oleh Xiao Chen. Setiap tendangan dari Xiao Chen pasti membawa serta tekanan yang tak tertandingi, bahkan jika itu adalah alam dewa super, itu akan cukup untuk menghancurkan urat nadi dan tulang spiritualnya dengan satu tendangan. Kasus yang ringan akan luka parah dan cacat, dan kasus yang lebih berat akan lebih besar kemungkinannya langsung masuk neraka. Xiao Chen, begitu saja, menginjak mayat murid-murid Istana Abadi Dongyue yang tak terhitung jumlahnya, berjalan ke puncak Dongyue, dan tiba di pintu aula. Sambil melirik ke arah aula, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Pada saat ini di Istana Abadi Dongyue, semua master dan tetua teratas telah berkumpul di sini. Mereka tidak berpartisipasi dalam serangan sebelumnya, ternyata beberapa formasi didirikan di sini. Ingin menekannya dengan formasi. Menarik, sangat menarik. Saya benar-benar datang ke tempat yang tepat kali ini. Orang-orang idiot ini tidak akan belajar dari kesalahan mereka kecuali mereka dipukuli sampai-sampai ibu mereka sendiri tidak mengenali mereka. Anda akan mendapat masalah lagi dan lagi. Kebetulan sekali hari ini, saya membersihkan seluruh area untuknya. Bab 394. Sambil mendengus pelan, Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan memasuki aula. Di dalam aula utama, para tetua Istana Abadi Dongyue duduk dan berdiri terpisah, saling memandang dan langsung menatap Xiao Chen. Nak, siapa kau? Kenapa kau menerobos masuk ke Istana Dongyue-ku? Membunuh murid-muridku. Menghancurkan formasiku. Apa kau tahu bahwa ini adalah kejahatan berat? Hukuman mati. Haha. Xiao Chen mencibir. Jika kalian sendiri tidak mencari kematian dan mengirim orang ke Jiangbei untuk mencari masalah denganku, aku tidak akan repot-repot mengganggu kalian, semut-semut. Jiangbei. Apakah kamu pemuda biasa yang menghancurkan keluarga Lu? Apakah kamu Xiao Chen? Bagus. Anak baik, aku jadi bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bisa masuk ke gerbang gunungku dan membunuh murid-muridku tanpa alasan? Jadi karena ini, melihat situasi sekarang, aku khawatir tetua Jiang dan yang lainnya sudah bertemu lawanmu, kan? Kau tahu dan kau bertanya. Kau sangat sombong. Kau membunuh para tetua Istana Dongyue-ku, membobol gerbang gunungku, dan membunuh murid-muridku. Setiap kejadian ini sudah cukup untuk membuatmu mati ribuan kali. Kau masih punya nyali untuk bersikap sombong di hadapanku. Jika aku, Istana Dongyue, tidak membunuhmu hari ini, bagaimana aku bisa berdiri teguh di hadapan istana-istana lain di masa depan? Semua tetua, siapkan formasi dan tangkap Xiao Chen untukku. Dengan teriakan nyaring, semua tetua mengaktifkan formasi pada saat yang sama, dan lusinan formasi ditumpangkan pada saat yang sama. Serangkaian formasi penekan negatif, termasuk formasi tipe tekanan, formasi tipe pemadatan, dan formasi tipe penundaan, terkonsentrasi pada Xiao Chen pada saat yang sama. Jika itu adalah alam dewa super tingkat pertama biasa, bahkan serangan pun tidak akan diperlukan. Formasi ini akan cukup untuk menghancurkan lawan sampai mati. Tulang lawan patah dan organ dalamnya pecah, menyebabkan kematian. Itu seperti manusia biasa yang jatuh ke laut dalam sekejap. Lantai aula di bawah kaki Xiao Chen tiba-tiba runtuh, dan dia jatuh ke kedalaman 2 meter. Lantainya sepenuhnya terbuat dari besi meteorit dari luar angkasa. Itu sangat keras dan terhubung ke seluruh istana secara keseluruhan. Sekarang,
Ia runtuh secara langsung akibat superposisi formasi-formasi ini. Orang dapat membayangkan betapa besarnya kekuatannya. Xiao Chen, berikan aku hidupmu. Dengan teriakan keras, kedua tetua Dongyue terjatuh bersamaan. Setelah menguasai formasi, seseorang dapat menghindari kekuatan formasi dan tidak dikendalikan olehnya. Formasi ini dibentuk oleh semua orang dari Istana Abadi Dongyue, jadi mereka tentu saja tidak takut untuk terjun ke dalamnya. Dua tetua itu, keduanya berada di tingkat ketiga alam Dewa Super, berdiri di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan, masing-masing memegang pedang. Mereka dikelilingi oleh cahaya hijau tua, berputar seperti bila angin. Kekuatan mematikan yang terkandung di dalamnya cukup untuk menembus gunung setinggi 1000 kaki. Kedua pria itu bersilangan ke kiri dan ke kanan, langsung menyerang pelipis Xiao Chen. Xiao Chen meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan mengangkat kepalanya sedikit. Dua bilah pedang menyapu matanya. Dia sedikit mengulurkan dua jari tangan kanannya dan memblokir bagian tengah. Serangan kedua tetua itu terhenti seketika dan tidak bisa maju sedikit pun. Apa? Mata kedua lelaki itu tiba-tiba membeku. Tidak seorang pun menyangka bahwa di bawah tekanan formasi yang begitu kuat, Xiao Chen benar-benar dapat menekan serangan mereka dengan begitu mudah. Senyum sinis muncul di bibir Xiao Chen. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat melakukan apapun kepadamu dengan menekan formasi itu? Konyol. Sambil menyeringai, dia mengerahkan tenaga dengan kedua jarinya dan menyemburkan dua aliran tenaga spiritual ke kiri dan ke kanan dengan postur yang tak terkalahkan. Pupil mata kedua tetua itu mengecil, tetapi sebelum mereka bisa berteriak, cahaya di mata mereka membesar dan membesar. Itu menembus alis kedua pria itu secara langsung dengan kekuatan guntur. Bang! Bang! Dengan dua suara yang keras, tengkorak kedua pria itu hancur dan mereka terlempar mundur pada saat yang bersamaan. Penatua Du, Penatua Mei. Mata seseorang menjadi merah dan setelah meraung, keempat sosok di depan melompat pada saat yang sama. Cahaya hijau mekar di tangan mereka, bergesekan dengan energi spiritual di udara, menghasilkan guntur dan percikan petir. Kekuatannya luar biasa. Xiao Chen menatap lurus ke depan, tersenyum penuh penghinaan, dan dengan santai meraih udara dengan tangannya yang besar, lalu mengayunkan pisaunya. Cahaya bilah pedang emas menyala, dan lightsaber milik keempat orang itu hancur pada saat yang bersamaan. Cahaya pedang itu menebas dada keempat orang itu, menyebabkan mereka muntah darah dan terbang di tempat. Ledakan, 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 ledakan. Mereka berempat menabrak tembok pada saat yang sama, dan saat mereka mendarat di tanah, mereka sudah mati. Kepala Sekte Dongyue matanya merah dan berharap bisa merobek kulit dan urat Xiao Chen. Mereka semua adalah tetua Istana Abadi Dongyue, pilar Istana Abadi Dongyue. Saya tidak tahu berapa banyak waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melatihnya. Bagi Istana Abadi Dongyue, itu adalah properti yang sangat berharga. Sekarang, dia telah jatuh ke tangan Xiao Chen, sungguh penuh kebencian. Penuh kebencian. Perasaan duka, amarah dan niat membunuh yang kuat merasuki seluruh aula Istana Abadi Dongyue. Kepala sekolah Dongyue berkata dengan marah. Jangan biarkan dia pergi. Serang dia bersama-sama. Aku harus membunuhnya. Bunuh dia. Dia sudah gila. Jika ini terus berlanjut, seluruh Istana Abadi Dongyue akan dihancurkan oleh Xiao Chen. Pada saat ini, dia tidak peduli lagi pada apapun. Dia ingin membunuh Xiao Chen, dia harus membunuh Xiao Chen. 40 tetua yang tersisa, bersama dengan guru Dongyue, mengaktifkan formasi pada saat yang sama, dan kemudian membentuk segel untuk menyerang formasi tersebut di tempat. Mereka tidak lagi bergerak maju, mencoba menggunakan formasi untuk mengintensifkan serangan mereka terhadap Xiao Chen dan langsung membunuh Xiao Chen dalam formasi tersebut. Niat membunuh merasuki formasi itu, mendekati Xiao Chen dari segala arah. Mati. Hahaha. Xiao Chen, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawan kali ini. Istana Abadi Dongyueku memiliki 59 formasi penindas dan 21 formasi penyerang. Bersama dengan Istana Abadi Dongyue dan urat-urat spiritual bumi, energi spiritualnya tak terbatas. Kekuatannya tak terbatas. Bahkan jika kau adalah reinkarnasi dari Daluo Jinxian, kau tidak akan sanggup menahannya. Hahaha. Ada cahaya merah menyala di mata setiap orang. Beberapa orang tua begitu bangganya hingga mereka tidak dapat menahan air liur mereka karena kegembiraan. Namun, Xiao Chen masih memiliki ekspresi arogan dan sangat meremehkan di wajahnya. Sampah. Setelah mengucapkan dua kata samar, Xiao Chen menghentakkan kakinya keras-keras. Gelombang yang tak terlihat,
dengan kekuatan guntur, menghancurkan segalanya dan dengan cepat hancur. Menyebar ke segala arah. Kemudian, ia langsung bertabrakan dengan serangan formasi Istana Abadi Dongyue. Kekuatan dahsyat itu sama sekali tidak memberi lawan kemampuan untuk melawan, dan langsung menghancurkan formasi lawan di tempat. Klik, klik. Di tanah, terdengar suara kaca pecah tak terhitung jumlahnya. Itu adalah suara 80 formasi yang hancur pada saat yang sama oleh serangan Xiao Chen. Mendengar kata-kata ini, tawa kepala sekolah Istana Abadi Dongyue dan sekelompok tetua tiba-tiba berhenti. Lalu, berubah menjadi ketakutan, dan akhirnya, semuanya berubah menjadi keputusasaan. Tidak, tidak. Semua orang amat putus asa. Dengan 80 formasi besar, ditambah urat nadi spiritual Istana Abadi Dongyue, seberapa kuatkah mereka? Namun dia tidak dapat menahan tendangan apapun dari Xiao Chen. Sudah mencapai tingkat kekuatan berapa ini? Bersambung.